ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk kepada pembahasan al-mubtada'u wal khobaru. Pembahasan tentang apa itu mubtada dan apa itu khobar. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan muallif. Beliau akan membahas tentang jenis-jenis mubtada. Maksudnya adalah dari apa saja mubtada itu bisa terbuat. Beliau mengatakan aqsamul mubtada'i, jenis-jenis mubtada. Yanqasimul mubtada'u ila qismaini, mubtada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama shorihin, dibaca shorihin kasroh karena sebagai badal bagi qismain. Qismain majrur karena ilah, maka shorih juga majrur, hukumnya badal. Kemudian yang kedua muawwalin bisorih, yang ditakwil menjadi isim sorih. Sorih itu artinya jelas, ya ini jelas-jelas isim. Jelas-jelas isim, karena seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya, bahwasanya makna atau pengertian atau definisi daripada mubtada itu adalah isim yang marfu, maka dia harus terbuat dari isim. Nah, isim itu ada yang sorih, ada yang jelas-jelas isim. Ketika kita melihatnya, itu langsung kita ketahui bahwa itu isim, atau ketika kita membacanya, atau ketika kita menulisnya, itu langsung jelas tanpa bantuan apapun kita mengetahui bahwasanya itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah muawwal bis sorih, yang ditakwil menjadi isim sorih. Berarti aslinya dia bukan isim, kemudian ditakwil, diubah menjadi isim sorih. Ini sebenarnya pelajaran muawwal bisorih sudah pernah dipelajari di bahagian masdar. Taib. Awalan as-sorihu, pembahasan yang pertama adalah mubtada yang terbuat dari isim sorih. Apa itu isim sorih? Huwaladzi la yahtaju ila ta'wilin liyuhkama alaihi bi annahu ismun. Dia adalah yang tidak butuh kepada penakwilan untuk dihukumi dia itu sebagai isim. Tidak butuh penakwilan, proses-proses sana proses ini tidak butuh, itu sorry. Langsung ketika ditulis kita tahu, oh ini isim. Ketika kita membaca langsung kita tahu, oh ini isim. Maka itu namanya isim sorih, isim yang jelas-jelas isim. Seperti apa contohnya? Kal a'lam, seperti isim alam. Seperti isim alam, kita contohkan Muhammadun. Maka langsung ketika ditanya Muhammadun isim atau fi'il, kita langsung mengatakan dia adalah isim. Dia adalah isim. Wad-dhamairi, demikian pula dhamir-dhamir, huwa seumpama huwa. Kalau kita ditanya huwa, ini dhamir, ini isim, fiil atau huruf, maka langsung karena kita sudah belajar sebelumnya isim-isim yang mabni, maka menunjukkan dia adalah isim. Jadi langsung diketahui untuk dihukumi sebagai isim itu tidak perlu banyak proses, langsung. Wa asma'il isyarati, pakai kasrah ya, karena mengikut kepada ka ini. Kal a'lami, seperti a'lami, maka dia jumlahnya namanya yang ini ma'tuf. Ma'tuf mengikuti a'lami. Demikian pula wa asma'i al-isyarati, asma'i mengikut sebelumnya, isyarati sebagai mudhaf ilaih bagi asma. Asma ini mudhaf, isyarati mudhaf ilaih. Isim-isim isyarah, hadza. Kalau kita ditanya hadza ini isim, fi'il atau huruf, langsung kita mengatakan dia adalah isim. Wal asma'il mausulati, dan isim-isim yang mausul, ini juga sama bacanya, ini naatnya.
Wal asma'il mausulati, isim mausul, alladzi ini isim atau fiil, kita jawab dia adalah isim. Dari mana kita tahu? Karena dia isim mausul. Nah, tidak perlu diproses-proses, langsung kita ketahui. Wa asma'is syarti, isim syarat, contohnya man syartiyah, man yang merupakan isim syarat, siapapun, barang siapa, maka itu isim syarat. Wa asma'il istifhami, dan isim istifham untuk bertanya, kaifa, maka langsung kita tahu bahwasanya dia adalah isim tanpa diproses terlebih dahulu. Ila akhiri, sampai terakhirnya jenis-jenis isim yang lainnya. Nahu, contohnya Allahu Rabbuna, lafzul jalalah Allah adalah mubtada. Apakah dia isim atau fiil? Kita jawab dengan tegas, dia adalah isim. Muhammadun nabiyuna, mubtada'nya adalah Muhammadun, nabiyuna dia menjadi khobarnya. Muhammadun isim atau fiil atau huruf, kita katakan dia isim alam. Anta rajulun, nah Allah ini juga lafzul jalalah Allah. Taib, anta di sini adalah ismud dhamir, isim dhamir, dia adalah mubtada, kemudian dia dihukumi isim. Demikian pula nahnu sama, dia adalah dhamir, dihukumi sebagai isim. Hadza rajulun, isim isyarah, ini adalah seorang laki-laki dewasa, maka ini adalah isim. Haula'i rijalun, haula'i ini adalah jamak dari hadza, hadzani, haula'i, isim isyarah juga, dia adalah isim. Alladzi, isim mausul. Nah, alladzi katabad darsa najihun, orang yang menulis pelajaran dia berhasil. Nah, alladzi isim mausul, mubtada, dia adalah isim. Man yudzakir yanjah, ini isim syarat, barang siapa yang murojaah dia akan berhasil. Nah, man fid dari, ini untuk kata tanya, siapakah yang berada di rumah, ini man juga isim. As-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus, ini juga isim. Nah, untuk mengetahui ini isim tidak perlu diproses, tidak perlu pakai kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, tidak perlu. Ini langsung kita ketahui bahwasanya dia adalah isim. Nah, termasuk di dalamnya isim mufrad, isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, itu semua isim tanpa perlu diproses apapun. Ini yang pertama, gampang. Kemudian yang kedua, tsaniyan al muawwalu bis-sharih, isim yang ditakwil menjadi isim sharih, yakni untuk mengetahui kalau dia isim harus terlebih dahulu ditakwil. Nah, di sana nanti ada huruf-huruf masdariyah. Ini sudah lewat dalam beberapa pembahasan. Salah satunya pembahasan tentang nawasib, penasab fiil mudhari. Di situ ada an yang masdariyah, itu sudah dipelajari, silahkan dilihat penasab fi'il mudhari. Juga ada di dalam video yang membahas tentang pelajaran isim mausul, tetapi dia yang mausul harfi. Nah, mausul harfi ada di video khusus. Nah, mausul harfi dia beserta fi'il setelahnya nanti akan diubah, ditakwil menjadi masdar. Huwal masdarul munsabiku min harfin masdariyin ma'asilatihi, dia adalah masdar yang dihasilkan daripada huruf masdar dan silahnya. Ini dalam silatul mausulnya ya, mausul harfinya. Jadi nanti hurufnya itu beserta fiilnya itu bisa ditakwil menjadi masdar. Pembahasan rincinya ada di mausul harfi, silahkan dilihat. Wal huruful masdariyah, huruf masdariyah, huruf-huruf masdar. Apa itu huruf masdar? Huruf-huruf yang bisa mengubah dirinya dan silah setelahnya menjadi masdar. Nah, dan huruf-huruf masdar allati tu'awwalu, yang bisa ditakwil, dia huruf-huruf itu ma'asilatiha, bersama silahnya, bersama jumlah setelahnya, bimasdarin menjadi masdar, yasluhu li an yaqa'a mubtada'an thalathatun. Nah, huruf-huruf masdar
yang bisa ditakwil huruf-huruf itu bersama silahnya menjadi masdar dan bisa diirob sebagai mubtada, itu ada 3 hurufnya. Ada 3 hurufnya. Berarti selain ini tidak bisa diirob sebagai masdar. Yang pertama adalah an ma'al fi'il. An bersama fi'il setelahnya nanti akan diubah menjadi masdarnya. Yang kedua ma ma'al fi'il. Ma bersama fi'il diubah menjadi masdarnya. Kemudian yang ketiga adalah anna ma'a ma'mulaiha ismiha wa khobariha. Anna bersama isim dan khobarnya nanti bisa ditakwil menjadi masdar. Taib. Bagi teman-teman yang belum mempelajari kitab An-Nahwu Tatbiki ini secara urut, kemungkinan jika belum pernah mempelajarinya akan kesulitan untuk memahami huruf masdar ini, sehingga menurut kami alangkah baiknya jika betul-betul ingin memahami permasalahan nahwu, kitab Nahwu Tatbiki ini bisa jadi pedoman, karena bagus sekali, mudah dipahami, bisa dimulai dari pelajaran pertama. Harus bersabar. Harus bersabar. Taib, sehingga yang bisa diirob sebagai mubtada itu hanya 3 ini dari huruf masdar. Ini huruf masdar, ada yang lainnya, sudah dipelajari dalam bab mausul harfi. Yang pertama an, yang kedua ma, yang ketiga anna. Awalan an, kita bahas satu persatu. An ma'al fi'li bersama fi'ilnya. Nahu, contohnya adalah wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum, dan agar kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Khairun ini diirob sebagai khobar. Diirob sebagai khobar. Kalau kita tidak mentakwil an dan fi'il setelahnya ini menjadi masdar, itu kita akan kesulitan untuk mencari mubtadanya. Maka tasumu ini bisa diirob menjadi masdar. Masdar apa yang dimaksud? Masdar tasumu ini bisa kita tasrif, fi'il madhinya soma, kemudian fi'il mudhari'nya yasumu, kemudian masdarnya adalah siyamun atau saumun. Siyamun. Kemudian di sini ada dhamir kalian, maka tinggal ditambahi kum yang artinya kalian dalam dhamir muttasil, siyamukum. Masdar yang terbuat dari an dan fiilnya inilah nanti akan diirob sebagai mubtada. Qauluhu ta'ala wa antasumu khairul lakum. Kita baca an adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dia memiliki 3 makna. Huruf masdar, bisa mengubah dirinya dan fi'il setelahnya menjadi masdar. Nasbin, fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Istiqbal, bermakna istiqbal akan datang, tidak bermakna telah terjadi, akan terjadi. Mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun. Kemudian tasumu, aslinya tasumuna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Di sini aslinya ada nun. Dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an, fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, tanda nasabnya adalah menghilangkan nun. Nunnya hilang. Kenapa hilang? Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk salah satu dari fi'il minal af'alil khamsati, dari fi'il yang 5. Kemudian waw di sini, al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya kalian. Baru setelah itu kita i'rab secara keseluruhannya. Setelah kita i'rab satu persatu, an tasumu, baru langsung an tasumu wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf'in mubtada'un. Dan masdar yang ditakwilkan dari an dan fi'il setelahnya yaitu tasumu, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada. Khairun adalah khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, khobar yang marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa takdir, kalau kita nampakkan mubtadanya dari takwilan tadi menjadi siyamukum khairul lakum. Dari mana siyam ini? Dari fi'il tasumu. Tasumu itu artinya kalian berpuasa. Maka ketika kita jadikan masdar, harus kita samakan artinya. Agar kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kalau ini, puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Artinya sama. Taib.
Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa harus pakai huruf masdar segala, kenapa tidak langsung Allah mengatakan siyamukum khairul lakum biar kita tidak kesulitan mengirobnya. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh muallif dalam pembahasan mausul harfi. Silahkan dipelajari lagi. Kemudian yang kedua, wa nahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Benar-benar Allah memberikan hidayah melalui dirimu kepada seorang saja itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Onta merah adalah barang yang sangat berharga ketika itu. Taib. Nah, di sini an masuk kepada fiil. Maka dia nanti bisa berubah menjadi masdarnya yahdi ini. Masdar itu namanya masdariyah, bisa berubah menjadi masdarnya ini. Nah, bisa berubah menjadi masdarnya yahdi. Apa masdarnya nanti akan disebutkan di sini? Hidayatan, yahdi hidayatan. Nah, wa taqdiru. Nah, di sini khobarnya. Khobarnya di sini mubtadanya mana? Mubtadanya ya ini tidak boleh kita mengatakan mubtadanya an yahdiyah, tidak boleh. Karena mubtada itu harus isim. Maka prosesnya kita sebut tadi wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf'in mubtada. Masdar yang dihasilkan dari an dan yahdiyah itulah yang menjadi mubtada. Wa takdir, maka takdir seakan-akan disebutkan la hidayatullahi khairun, betul-betul hidayah Allah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ini secara arti sama. Mau kita pakai huruf masdari atau langsung masdar, itu artinya sama. Taib. Nah, di sini ada keterangan amakai. Ini kita ketahui pada mausul harfi kemarin ada 5 huruf masdar. Selain yang disebutkan di atas ada kai, itu juga huruf masdar. Tetapi fala taqa'u ma'asilatiha illa fi mahalli jarrin bil lami. Nah, kai bersama fiilnya bersama silahnya itu tidak mungkin untuk di-i'rab sebagai mubtada karena mahalnya akan selalu jar dengan huruf jar lam. Adapun lau fataqa'u ma'asilatiha fi nasbin fi mahalli nasbin maf'ulun bihi fil ghalib. Adapun lau nanti masdar yang ditakwilkan dirinya bersama silahnya itu mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi, sehingga yang bisa menjadi mubtada cuma 3 di atas tadi, yaitu an dan fiil, ma dan fiil, kemudian anna beserta isim dan khobar anna. Thaniyan, kemudian yang kedua adalah ma al masdariyatu wal fi'lu. Ma yang masdariyah ya, bukan ma nafi, bukan ma syartiyah dan yang lainnya. Ma masdariyah bersama fiilnya maka akan bisa di-i'rab menjadi masdar. Contohnya lil insani masa'a, lil insani masa'a. Nah, lil insani ini kan khobar muqaddam, jar majrur. Ini tidak bisa jadi mubtada. Jar majrur yang di awal kata tidak bisa jadi mubtada, dia di-i'rab selalu khobar. Nah, maka mubtadanya ini nanti fiil bersama atau ma bersama fiilnya. Nanti sa'a akan berubah menjadi masdarnya. Nah, sa'a yas'a, sa'yan, sa'yan. Nah, lil insani jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Dia khabar muqaddam. Ma harfu masdarin, huruf masdar mabniun ala sukun, mabni ala sukun. Sa'a fi'lun madin mabniun ala al-fathil muqaddari, mabni di atas fathah muqaddar li ta'adzur, tidak bisa nampak karena ta'adzur. Ini juga sudah dipelajari pada video-video sebelumnya, karena dia adalah fi'il yang diakhiri alif maka dia ta'adzur. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, sedangkan dhamir atau fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Di dalam ini ada huwa. Nah, huwanya nanti harus nampak biar artinya sama. Wal masdarul muawwalu min ma, masdar yang ditakwilkan dari ma dan fi'il setelahnya fi mahalli raf'in mubtada'un muakhar, mahalnya rafa karena sebagai mubtada muakhar. Nah, sekali lagi lil insan jar majrur tidak bisa jadi mubtada, maka mubtadanya ini nanti mubtada yang diakhirkan. Apakah boleh? Boleh. Wa takdir, sehingga takdirnya adalah lil insani sa'yuhu, bagi setiap orang adalah usahanya.
Tsalisan, kemudian yang ketiga adalah anna ma'a ma'mulaiha, anna bersama dua ma'mulnya. Apa maksudnya? Anna bersama isim anna dan khobar anna. Ya, ini kan temannya inna anna. Ada isim inna, ada khobar inna. Ada isim anna, ada khobar anna. Contohnya, minal khairi annaka mujtahidun. Minal khairi annaka mujtahidun. Jar majrur di awal kata, maka dia fi mahalli raf'in jar majrur muta'alliqun bimahdhufin khobar. Dia di khobarnya ini. Annaka mujtahidun. Mujtahidun ini kan isim fa'il, maka nanti dia bisa menjadi masdar. Masdarnya apa? Masdarnya dia ini mujtahidun, fi'il madhinya apa? Ijtahada. Kita tasrif, ijtahada yajtahidu ijtihadan, ditambahi dhamir ka di sini, ijtihaduka. Ijtihaduka, caranya seperti itu, harus ada dhamirnya. Taib. Minal khairi, min harfu jar, al khairi ismun majrurun, jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Annaka, anna adalah harfu taukidin wa nasbin, huruf untuk menekankan dan menasabkan. Al kaf dhamirun muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Dia adalah isim inna, dhamir muttasil yang mabni di atas fathah, mahalnya nasab isim inna, karena anna ini menasabkan isimnya. Mujtahidun adalah khobar anna marfu'un, kemudian setelah itu kita i'rab annaka mujtahidun secara keseluruhan. Wal masdarul muawwalu min anna wa ismiha. Kenapa dibaca ismi? Karena di sini min anna ini hakikatnya adalah isim majrur, adalah majrur secara, karena ada min, maka ini ma'tuf juga ismi, seperti itu. Min anna wasmiha wa khabariha fi mahali raf'in mubtada'un muakhar. Dia adalah mubtada' muakhar. Wa takdir minal khairi ijtihaduka. Dari mana istihadun ini diambil? Dari masdarnya mujtahidun. Jadi kita harus punya dasar juga ilmu tasrif. Ijtahada yajtahidu ijtihadan, ini masdarnya. Baru nanti isim fa'ilnya mujtahidun. Nah, wa nahu qaulihi ta'ala wa min ayatihi annaka taral ardo, annaka taro. Nah, bahwasanya engkau melihat. Ro'a yaro ru'yatan, masdarnya adalah ru'yatan ditambahi dhamir ka, ru'yatuka. Wa min ayatihi annaka taro, di antara tanda kekuasaan Allah bahwasanya kamu melihat al ardo khasyiatan, bumi itu tenang. Kalau kita ubah menjadi masdar artinya sama. Annaka taro ru'yatuka min ayatihi. Ru'yatuka al-ardo, di antara tanda kekuasaan Allah adalah penglihatanmu akan bumi bahwasanya dia itu khasyiyah, tenang, tunduk. Nah, ini pembahasan tentang jenis-jenis mubtada. Mubtada itu bisa terbuat dari apa saja. Yang pertama tadi dari isim sorry, isim yang jelas-jelas isim. Kemudian yang kedua terbuat dari isim, dari hasil ta'wilan huruf masdar bersama silahnya, sehingga menjadi masdar. Kemudian masdar yang isim itu di i'rab menjadi mubtada. Kemudian setelahnya insyaallah pada video berikutnya kita akan membahas tentang mubtada yang terbuat dari isim nakirah. Apakah bisa? Taib. Kita nantikan penjelasan dari muallif hafizahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab.